Oke, halo teman-teman. Ini adalah tampilan awal dari custom indikator Torto Scalping Pro ya. Di sini kalian bisa lihat ada warna background hijau dan ungu. Di sini adalah simbol untuk tren bullish untuk hijau dan tren bearish untuk warna ungu di sini. Kemudian logiknya sendiri, saya menggunakan logic breakout moving average dikombinasikan dengan breakout candle pattern dan RSI. Kemudian untuk settingannya kita lihat ya. Ini settingan untuk scalper sebenarnya tidak ada settingan yang rumit ya. Untuk signal settingnya sendiri cukup rubah angka ini. Sensitif signalnya dirubah, semakin kecil angkanya maka akan semakin banyak signal yang diberikan oleh custom indikator ini. Saya menggunakan angka 5 untuk defaultnya. Kemudian simbol entry, ini mengubah tampilan entry-nya saja. Kalau di sini saya menggunakan simbol beruang dan simbol sapi ya. Dan kita lihat kalau kita rubah angka 2 nanti ada angka 3 dia akan berubah panah, angka 4 juga akan berubah panah juga. Saya menggunakan angka 1 di sini, rocket launcher dan api ya untuk sell ya. Kemudian untuk risk reward ini mengubah jarak antara TP1, TP2 dan TP3. Ini fleksibel ya, sesuaikan dengan risk reward yang biasa kalian pakai. Jarak antara entry ke TP1, TP2 dan TP3. Kemudian untuk stop loss-nya ini dihitung berdasarkan candle 10 sampai 15 candle terakhir ya, ketika signal muncul. Jadi misalkan ini dia akan menghitung ke belakang, dia akan mencari high terakhir 10 sampai 15 candle ke belakang. Jadi dia akan mencari high terakhir dan otomatis akan muncul stop loss di sini. Begitu juga dengan signal buy, ketika dia muncul di sini dia akan mencari low terakhir dan akan memunculkan garis stop loss di sini. Oke. Kemudian untuk trend color setting di sini color theme ya, atau tema warnanya ini mengubah tampilan warna ini. Untuk bullish ini saya menggunakan warna hijau dan bearish menggunakan warna ungu. Kita rubah ya. Silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman saja. Cari warna yang kalian sukai. Kemudian untuk fill transparency ini semakin kecil angkanya maka ini akan semakin tebal ya. Ini warna si ribbonnya atau moving average-nya itu akan semakin tebal. Kemudian untuk breaker block, ini ada breaker block ya, di sini kotak breaker block. Breakout signal yang berhasil di breakout oleh candle ya, akan muncul kotak di sini sebagai acuan ketika nanti ada retest ya. Ketika ada candle retest arahnya kemana itu ada kotak ya, kotak acuan sebagai candle ketika menuju kotak ini ada pembalikan atau enggak, kita bisa mengecek ya. Signal sensitivity seperti biasa, semakin besar angkanya maka akan semakin sedikit kotak breaker block yang diberikan oleh indikator ini. Dan retest signal tandai dengan seperti ini. Ini adalah kotak yang berhasil disentuh. Ini sentuh 1 kali, naik, sentuh 2 kali, sentuh 3 kali, dan akhirnya di breakout. Ini retest ya, tanda-tanda retestnya. Oke, jadi settingannya mudah. Untuk signal sendiri hanya merubah ini saja. Untuk settingan signalnya hanya merubah ini aja, jadi tidak ada settingan yang aneh-aneh ya. Oke. Kemudian untuk cara membaca signalnya, jadi kalau teman-teman yang suka scalping, saya sarankan menggunakan time frame M15 atau di M5 untuk eksekusi signal entry-nya nanti. Kemudian SOP yang saya pakai
adalah menggunakan time frame H4 dan H1 terlebih dahulu untuk melihat tren yang terbentuk. Ini adalah di H1 ya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih pasti, coba pindahkan ke H4. Secara jangka panjang ini masih bullish ya, trennya masih naik tinggi. Cuman kita bisa lihat bagaimana di sini sudah ada breakout trend line ya. Kita lihat, kita rubah ke line, kita cek di sini. Kita lihat garis trend line di sini. Kita lihat, nah ini dia. Di sini sudah ada breakout trend line ya. Kita lihat 1, 2, 3 dan ini breakout, pullback, dan kemudian di trendline ini kembali lagi harga menuju ke bawah. Jadi kita cek di H1 nya sudah terbentuk trend bearish. Sini ada tekanan seller 1, kemudian tekanan seller 2 dan 3. Ini mencoba lagi naik ke atas. Candle kecil ini retail mencoba naik ke atas, masih terjebak di antara ini trendline dan area support yang berhasil di break. Oke, di H1 kita bisa mencari, fokus untuk mencari sell ya. Untuk kita lihat, ini lihat trennya masih turun secara jangka pendek. Kita bisa masih untuk fokus mencari sell, dan di M15 sudah ada signal sell dan berhasil mencapai take profit 3 di sini ya. Kita lihat signal sell berhasil, entry point di sini, stop loss, dan TP1, TP2 hingga TP3. Kemudian buy juga berhasil hingga estimasi ini bisa mencapai TP3 juga di sini ya. Kemudian bagaimana kita bisa entry yang pas ketika munculnya signal? Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini dia. Sinyal buy ini gagal. Kemudian ada signal sell yang muncul, kemudian profit ya. Kenapa ini gagal ya? Nah, kita lihat di sini ada perpindahan tren dari buy ke sell ya, dari bullish ke bearish. Kemudian di sini muncul signal buy bukan di area bawah ya. Dia muncul sudah di atas ketika tenaga candle yang terbentuk ini retail kecil sekali. Jadi power untuk buyer melanjutkan tren bullishnya tidak ada. Tidak mampu nge-breakout dari moving average di atasnya. Sama kita lihat ya. Di sini trennya kecil, retail, kemudian hanya sampai sini saja. Dan pastikan ketika akan mengambil signal buy, ketika trennya adalah di sini sudah mulai trend bearish, maka coba cari signal buy yang muncul ketika masih di bawah seperti ini. Nah, tidak di atas ya. Kalau sudah masih di bawah, tekanannya masih besar di sini kan. Jadi untuk probabilitas signalnya masih cukup bagus. Beda ketika munculnya sudah di atas dan candle yang terbentuk itu masih kecil-kecil ya. Ini tekanan buyernya habis di sini 1, 2. Oke. Begitu juga dengan signal sell ya. Signal sell ketika trennya adalah bullish. Jadi pastikan tidak di area support kayak gini ya. Ini sell di area support. Ini lemah sekali karena trennya masih bullish. Jadi paling aman adalah ketika kita melihat di tren time frame besarnya adalah bullish di H1 H4, maka kita fokus di M5 dan M15 nya adalah mencari signal buy ya. Jadi itu paling aman sekali mengikuti tren di time frame besar.
Jadi kita bisa abaikan signal sell yang muncul ketika tren di time frame besarnya adalah tren bullish. Kita fokus mencari signal buy di sini ya, signal buy. Kita lihat di sini signal buy. Kemudian di sini signal buy lagi. Signal buy di sini, receiver-nya dapat gede lagi. Kemudian di sini ada signal sell ya, muncul signal sell di M15. Reaksi rewardnya lumayan gede ini. Kita lihat dengan SL di sini kita bisa pastikan sampai sini. Kita lihat ini sudah lebih dari cukup. Misalkan kita abaikan signal buy ini, kita fokus mencari signal sell lagi dan akhirnya kita profit lagi di sini. Ini berguna sekali buat teman-teman yang tidak full time ya, sebagai itu masih bisa kegiatan offline lainnya, bisa sambil kerja atau kegiatan offline lainnya ya. Jadi tidak mengganggu, tidak harus terus mantengin layar laptop atau layar smartphone kalian, cukup menunggu signal yang diberikan oleh custom indikator Torto Scalping Pro ya. Ketika signal muncul, kita cek time frame besarnya, kemudian lihat di situ udah breakout atau belum, sesuaikan dengan candle pattern yang terbentuk juga. Oke, simple ya. Ini sangat berguna. Saya sudah menggunakannya selama 1 tahun ini. Berguna ketika lagi nyetir, lagi kegiatan offline di luar gitu kan, lagi kopdar atau lagi ngopi di luar, jadi masih bisa fokus melakukan kegiatan lainnya tanpa harus cek bolak-balik ya, cek bolak-balik smartphone, cek laptop gitu kan. Jadi kita bisa cek hanya ketika signal masuk ya ke smartphone. Terus ini untuk materi candle pattern. Kalau kalian masih belum bisa melihat candle pattern yang terbentuk itu seperti apa, kemudian breakout itu ciri-cirinya seperti apa gitu kan, terus pola yang bagus untuk retest, pullback yang seperti itu saya sudah share juga di sini ya. Sini akses untuk scriptnya, akses untuk script Torto Scalping Pro di member area. Sini lengkap ya, teman-teman bisa cek. Ada materi di sini, ada 3 materi yang biasa saya gunakan: engulfing setup, teknik double maru, dan teknik mother candle. Ini adalah 3 candle pattern basic yang biasa saya pakai, yang saya kombinasikan ketika menggunakan custom indikator Torto Scalping Pro. Oke, silakan teman-teman yang berminat untuk join di Money Hero Academia. Siapkan aplikasi Discord-nya, link join saya taruh di bio ya, silahkan cek. Cukup investasi 1 kali dapat materi update selamanya. Kalau misalkan kalian belum bisa untuk install sendiri di akun TradingView, nanti saya bantu instalkan. Cukup sediakan login aksesnya dan share ke saya ya. Oke, sampai jumpa di member area Money Hero Academia.